Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mates, saya Agung Indrawan, kelas CB3 mahasiswa Institut Setiami Jakarta. Dan izinkan saya melaksanakan tugas yang akan membahas singkat mengenai Museum Fathahillah yang tepat berada di belakang saya ini. So, karena sudah malam dan sudah melewati deadline pengumpulan tugas saya, without any further ado, let's go! Museum Fathahillah atau biasa disebut dengan Sejarah Museum Jakarta merupakan sebuah museum yang berada di Jalan Taman Fathahillah nomor 1, Jakarta Barat atau berada di Kota Tua. Museum Fathahillah berdiri di tanah dengan luas lebih dari 1.300 meter persegi. Dulu, bangunan yang digunakan sebagai Museum Fathahillah ini adalah Balai Kota Batavia atau dalam bahasa Belandanya Stadhuis van Batavia. Dibangun pada tahun 1707 dan selesai pada tahun 1712 atas perintah Gubernur Jenderal Belanda waktu itu yang bernama John van Hoorn. Harga masuknya juga cukup murah, untuk dewasa sebesar Rp5.000 dan pelajar mahasiswa sebesar Rp3.000 dan untuk anak-anak sebesar Rp2.000. Murah kan? Model bangunan ini bergaya neoklasik yang didesain mirip dengan Istana Dam di Amsterdam. Perancangnya adalah W.J. van de Velde dan J. Kramer. Susunannya yaitu bangunan utama yang memiliki dua sayap ruang lagi di bagian barat dan timur. Kemudian juga dilengkapi dengan bangunan sanding yang digunakan untuk ruang pengadilan, kantor, dan beberapa ruang bawah tanah yang biasa dipakai sebagai penjara. Pada tanggal 30 Maret 1974, bangunan ini kemudian diresmikan dengan nama Museum Fathahillah. Berikut akan dibahas sejarah Museum Fathahillah yang dimulai dari era Batavia. Dulu, ketika era penjajahan Belanda, Balai Kota Batavia yang pertama dibangun di tahun 1620 yang terletak di sisi timur Kali Besar. Namun, gedung Balai Kota ini hanya bertahan selama 6 tahun saja karena harus dibongkar untuk menghadapi serangan dari pasukan Sultan Agung dari Kesultanan Mataram pada tahun 1626. Sebagai ganti dari peristiwa ini, Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon Koon memerintahkan pembangunan kembali Balai Kota di tahun 1627. Tempat pembangunannya terletak di daerah New Market yang sekarang disebut dengan Taman Fathahillah atau Sejarah Museum Kota Tua. Oh ya mates, di bawah gedung tersebut terdapat penjara bawah tanah yang sampai sekarang pun masih ada. Namun tentu saja sudah tidak berfungsi lagi. Pada penjara tersebut ada ruangan yang terdapat rantai dengan bola besi. Yang konon rantai bola besi tersebut akan dijadikan borgol dan belenggu bagi para tahanan. Dan di ruangan ini berisikan 50-70 tahanan. Bisa dibayangkan kan betapa sesaknya ruangan tersebut. Ditambah lagi bahan makanan pun terbatas. Dan segala kegiatan kehidupan para tahanan dilakukan di ruangan itu. Ketika air laut pasang, maka akan memasuki penjara bawah tanah dan menenggelamkan para tahanan. Para tahanan pun banyak yang sakit dan akhirnya meninggal. Dan ketika meninggal, jasadnya dimasukkan ke dalam sumur yang tepat di depan penjara bawah tanah. Selain itu, Museum Fathahillah dulu memiliki lonceng kematian. Lonceng ini dibunyikan sebagai tanda penghukuman para tahanan pada masa Belanda. Bunyi lonceng pertama menandakan para tahanan dibawa ke ruangan pengadilan. Lonceng kedua menandakan para tahanan sudah berada di ruang pengadilan. Dan lonceng ketiga menandakan bahwa tahanan dieksekusi mati dan disaksikan oleh para pejabat pengadilan. Dan selain penjara bawah tanah tadi, saya akan mengulas beberapa koleksi yang menjadi daya tarik Museum Fathahillah berdasarkan periode. Dan yang saya akan bahas ialah periode klasik dan periode kolonial penjajahan. Yang pertama ialah masa klasik atau periode klasik. Masa klasik dikenal sebagai masa sejarah saat manusia sudah mengenal tulisan, atau masa Hindu-Buddha. Budaya tulis di Indonesia dibawa dan diperkenalkan oleh orang-orang India. Mereka datang sekitar abad 4 atau 5 Masehi dan juga membawa budaya serta agama Hindu dan Buddha. Masa ini berlangsung sejak abad 5 Masehi hingga awal abad 16 Masehi, yakni runtuhnya Majapahit dan mulai tersebarnya pengaruh Islam di Indonesia. Keberadaan atau jejak masa klasik di Jakarta dibuktikan dengan penemuan prasasti, catatan dari sumber asing, dan bidang seni pahat. Beberapa prasasti dan patung peninggalan masa klasik di Jakarta diantaranya ialah Prasasti Ciarutan, Prasasti Tugu, dan Tugu Padrau. Dan yang kedua ialah masa kolonial dan penjajahan. Masa kolonial atau penjajahan adalah masa di mana Indonesia dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa, terutama Belanda.
Kedatangan bangsa-bangsa Eropa tersebut memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan dan budaya bangsa Indonesia. Belanda mulai berkuasa di Jakarta pada tanggal 30 Mei 1619. Gubernur Jenderal Jan Pieter Zonkun merebut dan membumi hanguskan Sunda Kelapa dari pimpinan Pangeran Jakarta Wijayakrama. Gubernur Jenderal Jan Pieter Zonkun memberikan nama baru dengan sebutan Batavia. Peninggalan masa kolonial di Jakarta menjadi peninggalan paling banyak dibandingkan masa-masa sebelumnya. Peninggalan tersebut diantaranya ialah tembok kota Batavia, benteng, gereja, perlengkapan perang, gedung-gedung, senjata, dan perlengkapan rumah tangga. Koleksi museum dari masa ini misalnya lukisan Gubernur Jenderal Jan Pieter Zonkun, lukisan pencerangan Mataram ke Batavia, lemari sketsel, lemari buku besar, pedang eksekusi, patung singa, dan patung Dewa Hermes, serta Maryam si Jagur. And finally, Alhamdulillah dalam melaksanakan tugas pendidikan adab terkait adab bela negara, dan yang saya bahas singkat ialah tentang Museum Fathahillah, yang mana berjalan dengan lancar walau terdapat banyak sekali kekurangan. Saya mohon maaf jika ada tutur kata dan bahasa yang kurang jelas karena saya cadel. Atau yang tidak berkenan bagi kawan-kawan semua. Terutama saya mohon maaf kepada dosen saya karena saya hanya bisa meliput di bagian depan museum saja karena waktu jam kunjung yang sudah habis. Dan juga saya sangat berterima kasih kepada dosen saya yang teramat baik karena sudah memberikan kesempatan saya dalam mengumpulkan tugas ini, yaitu Ibu Afrianti Ningsih. So, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga dapat mengedukasi kawan-kawan semua. Walau singkat ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.